Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di pagi hari ini, ataupun siang hari, ataupun sore hari, ataupun malam hari Anda mendengarkan, kiranya rekan-rekan para sahabat sebangsa dan setanah air akan tetap sehat-sehat senantiasa dalam kehidupannya, dan biar kita tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan yang Maha Kuasa. Kita akan berbicara soal ya, saya harap maklum kita karena ini dalam perjalanan, kadang-kadang ada gangguan. Jadi sebagai pemimpin yang akan menjadi pemimpin juga, kita harus memiliki banyak hal dalam kehidupan kita. Kali ini saya akan berbicara soal qualification, personality qualification. Tentu kita bertanya, apakah personality qualification itu? Jadi orang-orang yang memiliki kualifikasi atau kecakapan personality itu, dia memiliki sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Yang pertama, dia menjaga dirinya supaya bisa tetap hidup benar, ya. Jadi ini salah satu modal utama di dalam kepemimpinan. Kalau dia banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan pelanggaran, itu tidak efektif menjadi seorang pemimpin. Dan kita melihat, masih ini kita tetap berbicara soal Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, yang saya melihat dari sisi saya, dari Pulau Lombok ini, Pulau Seribu Masjid ini, saya mengamati bahwa kepemimpinan beliau, dia tidak hanya sekedar berkata-kata. Dia sudah selesai dengan dirinya, yang pertama saya katakan, lalu kemudian juga banyak hal dia miliki, dan yang ini adalah hidup dalam kebenaran. Artinya sejalan antara perkataan dan perbuatan di dalam kehidupannya. Dia bukan seorang yang NATO, not action talking only. Jadi kan ada banyak pemimpin hanya janji-janji, hanya ngomong doang. Yang penting ya pada saat pertemuan dia memberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang menjanjikan, kata-kata harapan. Tetapi pada kenyataannya dia tidak melakukan apa yang dikatakan. Itu namanya NATO. Tetapi Pak Mulyadi ini, dia akan melakukan apa yang dikatakannya, dan yang dikatakannya itu akan dilakukannya. Dan itu sebabnya seorang pemimpin kalau mau memimpin dengan baik, ya, dia harus menunjukkan dulu yang satu ini, kehidupan yang benar, sehingga dia tidak akan dapat dilawan oleh musuh-musuh politiknya. Dia akan disegani oleh lawan, dia akan dihormati oleh para pendukungnya. Karena apa? Bahwa mereka memilih pemimpinnya tidak sia-sia. Mereka memilih pemimpinnya tidak asal memilih seperti kucing dalam apa itu namanya, dalam karung. Jadi mereka betul-betul merasakan manfaat ketika mereka memilih pemimpin yang mereka pilih. Dan orang yang hidup benar, dia akan melakukan apa yang dikatakannya, dan yang dikatakannya akan dikerjakannya. Dan yang kedua adalah memiliki kualifikasi personality itu, atau kepribadian, kecakapan kepribadian itu. Yang kedua adalah adil.
dia bukan hanya adil bagi keluarganya, tapi dia juga adil bagi masyarakat. Dan itu sudah kita lihat melalui tayangan-tayangan beliau. Seluruh apapun yang dikerjakannya, dia akan senantiasa tunjukkan kepada masyarakat. Marah dia tunjukkan, benar dia tunjukkan, apa yang dikerjakan dia tunjukkan. Karena bagi dia keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi kalau orang terbuka itu sebenarnya adalah orang-orang yang hidupnya benar. Dia transparan, mau kamu baca begini, ya baca saja gitu. Dia tidak ada menyembunyikan sesuatu, hidden something, tidak ada. Karena apa? Dia tahu bahwa hidupnya bagaikan hidup di akuarium kaca. Jadi orang pemimpin itu kan begitu, disorot gitu, ya. Kalau kita melihat ikan di akuarium, kemana saja dia berenang kita tahu kan gitu, karena kita amati. Demikian juga seorang pemimpin, mereka diamati oleh banyak orang, diamati oleh banyak mata, bukan hanya musuh-musuh politiknya, tapi juga orang-orang yang mendukung dia akan terus dan memberikan support, memberikan kekuatan ketika mereka atau pemimpin itu dihujat. Mereka-mereka yang memihak kepadanya akan memberikan kekuatan kepadanya untuk terus berlaku apa yang baik, melakukan apa yang benar dalam kehidupannya. Dia adil juga bagi anak-anaknya, ya, walaupun dia mengalami apa istilahnya, ketika dia tidak punya jabatan, dia ditinggal, tetapi itu kan di luar kendalinya. Tapi kalau semua dalam kendalinya anak-anaknya, ya, semua dalam kendalinya, artinya bahwa dia betul-betul adil kepada anak-anaknya. Dan yang kemudian yang tak kalah penting dari seseorang yang memiliki personality qualification itu adalah yang ketiga. Yang ketiga itu adalah problem solving. Nah, ini kadangkala tidak dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau dia tidak memiliki problem solving, akan terjadi troublemaker, ya. Orang misalnya minta jalan, tapi bukannya dilakukan bukannya dikerjakan apa yang diminta oleh masyarakat, justru menyakiti hati masyarakat. Lalu kalau lalu ada seseorang juga pemimpin yang mengerjakannya, lalu kemudian mulai pencitraan. Jadi aneh-aneh pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Tapi beliau tidak, dia memiliki problem solving. Dia bukan troublemakers. Jadi dia adalah problem solving. Jadi kalau dia mendengarkan masalah, dia dengar baik-baik. Kita baru lihat bagaimana orang mahasiswa di Bekasi yang mendemo, ya, pimpinannya dia datang menghadapinya karena bupatinya tidak berani menghadapinya, ya. Karena soal-soal banjir itu. Nah, tapi dia menghadapinya dan dia berdialog dan dia memberikan solusi. Dia tidak hanya berkata-kata, tapi dia berikan fakta. Jadi ya namanya banjir, ya soal harus bertahap mengerjakan ini. Nah, jadi dia memiliki problem solving. Dia bukanlah orang yang tidak punya kemampuan untuk itu. Dia punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia miliki, ya, dalam kepemimpinannya. Masalah-masalah yang dia hadapi dan masalah-masalah yang dia punya, dia selesaikan dengan baik. Baik waktu pembongkaran rumah-rumah penduduk yang tinggal di bantaran sungai, baik waktu mereka orang-orang yang kena bencana dipindahkan, didirikan rumah, didirikan tempat tinggal. Artinya bahwa dia tidak hanya menyatakan kekerasan hatinya, tetapi betul-betul dia dapat menyelesaikan, memberikan solusi bagi masyarakat, sehingga
masyarakat itu dengan senang hati, walaupun kadangkala mereka sedikit berargumentasi, wajar saja. Dan kadang marah juga wajar saja karena situasi kondisi yang mereka hadapi. Tentu hal itu sesuatu yang wajar saja dalam kehidupan mereka. Tetapi yang mau saya katakan, problem solving, dia memiliki problem solving dalam kepemimpinannya, dan itu sangat disukai oleh siapapun. Orang-orang yang memiliki problem solving, tanah hutan digundul, dia marah, disuruh tanami lagi, sekalipun itu katanya untuk pendapatan daerah, tetapi karena itu merusak hutan, dia bongkar habis itu, walaupun terjadi pergulatan, dalam arti pergulatan di sini secara hukumnya dan lain sebagainya, tetapi dia siap. Apa yang dilakukannya, dia tahu bahwa dia ingin memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, bukan kepada konglomerat yang membuat orang menjadi melarat. Jadi konglomerat itu kan kadang-kala mereka membuat orang menjadi melarat. Mereka tambah kaya, tapi rakyat tambah melarat. Karena apa? Tidak ada problem solving. Kalau dia misalnya problem solving seperti yang di Papua itu, Pak Deddy juga sangat prihatin itu. Dan itu orang-orang yang konglomerat itu yang membuat masyarakat menjadi melarat, itu seharusnya memberikan saham kepada tanah-tanah yang mereka ambil di situ kepada masyarakat, dan digaji dengan lebih tinggi dari orang-orang yang harusnya, ya, yang hanya pendatang. Ya tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Ya jangan juga sampai berusaha merugikan perusahaan, tidak. Tetapi kalau untung besar ya dibagi besar, kalau untung kecil ya dibagi kecil. Artinya kalau konglomerat itu memiliki problem solving, wah makmurlah Indonesia. Maaf kabur karena matahari ya. Jadi makmurlah Indonesia. Jadi dan itu memungkinkan masyarakat untuk bisa menikmati yang terbaik, hasil yang terbaik di bangsa ini, ya. Jadi ini silau, dan tetapi saya mohon kita maklum karena ini dalam perjalanan di pagi hari, ya. Jadi sinar mentari pagi yang begitu luar biasa masuk ke mobil ini. Tetapi saya mau terus berkata, kalaupun mungkin kata-kata saya saja yang terdengar, ya saya mohon maaf. Ya, kalaupun gambar kurang baik, saya mohon maaf. Nah, kita teruskan. Jadi beliau ini memiliki yang namanya problem solving dalam kehidupannya, sehingga setiap masalah-masalah yang dihadapinya ya diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dari dia sebagai gubernur. Dan itu sesuatu yang sangat menarik ya. Dan kemudian saya mau katakan bahwa orang-orang yang memiliki problem solving itu adalah orang-orang yang mau mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Dan yang kemudian saya mau katakan yang terakhir yang mereka miliki adalah hospitality. Itu kemurahan atau ramah, suka menjamu tamu ya. Suka melayani, itu hospitality. Jadi orang yang betul-betul punya keramah tamahan, yang suka menjamu, bukan hanya kalangan atas, tapi juga dia menjamu kalangan bawah, orang-orang miskin, dijamu dengan baik, disekolahkan dengan baik, dan diperhatikan dengan baik, dilayani dengan baik. Itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa kualifikasi personality qualification ini harus dimiliki oleh setiap pemimpin, sehingga dia hidup benar, dia adil, dia juga memiliki problem solving, dan dia juga memiliki keramah tamahan. Jadi, dan kita lihat bagaimana dia menyelesaikan, dan dia memberi makan, menjamu orang-orang
walaupun secara mereka menderita, tetapi mereka tetap bisa menerima. Karena apa? Keramah tamahan, keterbukaan yang dilakukan oleh Pak Dedi kepada mereka, dan itu sangat menarik ya kehidupan masyarakat. Dan karena keramah tamahannya itulah dia sangat dipuja-puji, dan itu terlihat dari ketika dia berkunjung ke satu daerah, masyarakat itu berjubel-jubel untuk datang. Tapi ada pemimpin datang ke satu daerah, tetapi masyarakatnya masa bodoh, masa mau kamu mau datang, mau kamu tidak datang, nggak ada masalah. Karena apa? Tidak ramah. Jadi orang yang ramah itu dimanapun dia akan selalu disambut oleh masyarakatnya. Dan kiranya saya sudah sampai ini mau ke bengkel, dan kiranya ini seperti ini. Kita kan perlu memperbaiki diri ya dalam segala situasi kita dalam hidup ini, sehingga kita akan tetap ini mobil perlu diservis. Dan pada akhirnya saya mengatakan saya sudah sampai di bengkel saya ya. Ini sejak mobilnya ada, ini tempat langganan saya. Kenapa saya ada sini? Karena mereka ramah-ramah ya. Kalau pemimpin itu ramah-ramah atau pegawainya ramah-ramah, semuanya baik-baik, suka menjamu, kita akan suka datang kembali dan kembali. Karena apa? Itu modal seorang pemimpin. Kalau pengusaha juga begitu. Maka saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Demikian juga kalau pemimpin itu sangat peduli, sangat ramah, pasti mereka akan diperhatikan. Kalau ada dua hal, mereka akan kerjakan dan mereka akan melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Semoga kita menjadi pemimpin yang baik, memiliki yang namanya personality qualification. Mantap, mantap, mantap! Jaya Indonesia!